Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang keamanan sistem informasi dan keamanan informasi. Next. Yang pertama ada keamanan informasi, di mana ada 5 poin, yaitu yang pertama physical security, yang kedua personal security, yang ketiga operation security, yang keempat communication security, yang kelima network security. Di mana physical security yaitu strategi yang memfokuskan untuk mengamankan anggota organisasi, aset fisik, akses tanpa otorisasi, dan tempat kerja dari berbagai ancaman meliputi bahaya kebakaran. Yang kedua ada personal security, yaitu strategi yang lebih memfokuskan untuk melindungi orang-orang dalam organisasi. Yang ketiga yaitu operation security, adalah strategi untuk mengamankan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk bekerja tanpa gangguan atau ancaman. Kemudian selanjutnya ada communication security, yaitu strategi yang bertujuan untuk mengamankan media informasi dan teknologi informasi. Yang terakhir ada network security. Network security adalah strategi yang memfokuskan pengamanan peralatan jaringan pada data organisasi. Next. Adapun tujuan keamanan informasi, yaitu yang pertama kerahasiaan. Kerahasiaan adalah informasi dijamin hanya tersedia bagi orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berhak tidak bisa mengakses informasi tersebut. Kemudian integritas, yaitu informasi dijaga agar selalu akurat. Untuk menjaga informasi tersebut, maka informasi hanya boleh diubah dengan izin pemilik informasi. Yang ketiga, ketersediaan adalah adanya jaminan ketika pihak berwenang membutuhkan informasi, maka informasi dapat diakses dan digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next, Indra. Oke, selanjutnya ada keamanan untuk sumber daya fisik dan komputer. Keamanan untuk sumber daya fisik dan komputer terdiri dari misalnya kas, sediaan, surat-surat berharga sekuritas, aktiva tetap perusahaan, atau arsip-arsip dalam lemari arsip. Selanjutnya, perlindungan dari akses yang tidak diizinkan. Terdiri dari akses ke aktiva fisik non-komputer harus dibatasi atau dijaga dari pihak-pihak yang tidak diizinkan atau diotorisasi. Selanjutnya, kas harus disimpan dalam kotak terkunci atau brankas dan hanya boleh diakses oleh orang-orang yang diizinkan. Selanjutnya, menetapkan penjaga untuk sediaan yang disimpan di gudang atau aktiva yang ada di gedung administrasi atau pabrik. Lalu membuat pagar untuk wilayah-wilayah tempat penyimpanan aktiva, dan terakhir membuat alarm monitor TV atau lemari arsip yang terkunci. Selanjutnya ada perlindungan dari bencana. Perlindungan dari bencana melengkapi gudang dengan peralatan-peralatan pencegah api dan menyimpan kas pada tempat yang tahan dengan api. Terakhir, perlindungan dari kerusakan dari kemacetan. Melakukan pemeliharaan rutin atas aktiva-aktiva operasi seperti mesin, mobil, dan lain-lain. Next. Keamanan untuk perangkat keras komputer terdiri dari perlindungan dari akses yang tidak diizinkan. Ini terdiri dari pusat fasilitas komputer harus diisolasi, lokasi tidak bisa dipublikasi, dan tidak tampak dari jalan umum. Kedua, akses fisik ke fasilitas komputer dibatasi pada orang yang diotorisasi, misalnya operator komputer, pustakawan, penyedia pemrosesan data, atau manajemen sistem informasi. Ketiga, penjaga keamanan dan resepsionis ditempatkan pada titik-titik strategis. Lalu memakai alat scanning elektronik. Terakhir, pintu terkunci di ruangan
Pintu terkunci ke ruangan komputer dan titik pemasukan data yang hanya bisa dibuka dengan kartu berkode magnetik. Lalu perlindungan dari bencana. Perlindungan dari bencana terdiri dari fasilitas komputer diatur kelembapan dan suhu ruangannya. Kedua, untuk menghindari kerusakan karena air, maka lantai, dinding, dan atap harus tahan air. Membuat detektor asap atau detektor api. Keempat, untuk manivra maka sebaiknya disediakan generator ataupun UPS. Ketiga, perlindungan kerusakan dari kemacetan. Membuat rencana backup file. Next, Indra. Keamanan untuk data informasi. Keamanan untuk data informasi terdiri dari perlindungan dari akses orang yang tidak diotorisasi terhadap data. Ini terdiri dari pertama, isolasi data dan informasi yang rahasia dan penting bagi operasi perusahaan, diisolasi secara fisik untuk melindungi dari akses tidak diotorisasi. Kedua, autentifikasi dan otorisasi pengguna, misalnya dengan membuat daftar pengendalian akses, membuat password, automatic logout, callback prosedur, reboot log. Ketiga, peralatan komputer dan terminal batasi penggunaannya. Misalnya, suatu terminal batasi hanya bisa memasuki transaksi tertentu sesuai dengan fungsinya. Bagian gudang hanya bisa memasukkan dan memutakhirkan data sediaan setelah memasukkan password atau username. Peralatan komputer dan terminal juga akan terkunci otomatis bila jam kerja telah selesai. Lalu ada enskripsi untuk mencegah pengganggu masuki jaringan komunikasi data dan menyadap data, maka data rahasia yang ditransmisikan melalui jaringan dilindungi dengan enskripsi atau data dikodekan, dan apabila telah sampai kode tersebut dibuka tempat tujuan. Terdapat dua jenis enskripsi, yaitu private key encryption dan public key encryption. Lalu ada destruksi. Destruksi itu untuk mencegah pihak yang tidak diizinkan mengakses data. Data rahasia harus segera dihancurkan ketika masa penggunaannya selesai. Untuk hasil cetakan segera dihancurkan melalui alat penghancur kertas. Yang kedua, perlindungan dari akses data dan informasi yang tidak bisa dideteksi. Ini terdiri dari membuat akses log. Merupakan komponen keamanan sistem pengoperasian, mencatat seluruh upaya untuk berinteraksi dengan basis data database. Log ini menampilkan waktu, tanggal, dan kode orang yang melakukan akses ke basis data. Log ini menghasilkan jejak audit yang harus diperiksa oleh auditor internal atau administrator keamanan untuk menetapkan ancaman-ancaman yang mungkin terjadi terhadap keamanan sistem informasi. Kedua, konsol log. Konsol log cocok bagi komputer mainframe yang menggunakan pemrosesan tumpuk. Konsol log mencatat semua tindakan yang dilakukan sistem operasi dan operator komputer. Konsol log mencatat seluruh tindakan yang dilakukan sistem operasi dan operator komputer, seperti permintaan dan tanggapan yang dibuat selama pelaksanaan pemrosesan dan aktiva lainnya. Ketiga, perangkat lunak pengendalian akses. Beberapa perangkat lunak berinteraksi dengan sistem operasi komputer untuk membatasi dan memantau akses terhadap file dan data. Keempat, log perubahan program dan sistem. Log perubahan program dan sistem dapat memantau perubahan terhadap program file dan pengendalian. Manajer pengembangan sistem memasukkan ke dalam log ini seluruh perubahan dan tambahan yang diizinkan terhadap program. Perubahan dan tambahan yang diizinkan terhadap program harus diperiksa internal auditor untuk memeriksa kesesuaian dengan prosedur perubahan yang disarankan. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, perlindungan dari kerugian atau perubahan yang tidak diharapkan terhadap data atau program. Yang pertama, log catatan perpustakaan memperlihatkan pergerakan dari file data, program, dan dokumentasi yang digunakan dalam
pemrosesan atau aktivitas lainnya. Yang kedua, log transaksi. Log transaksi mencatat transaksi individual ketika transaksi itu dimasukkan ke dalam sistem online untuk pemrosesan. Log ini memberikan jejak audit dalam sistem pemrosesan online. Masuk dalam log ini adalah tempat pemasukan transaksi, waktu dan data yang dimasukkan, nomor identifikasi orang yang memasukkan data, kode transaksi, dan jumlah. Perangkat lunak sistem juga meminta nomor transaksi secara teratur. Daftar log transaksi ini harus dicetak. Yang ketiga, tombol perlindungan pada 3/1/2 floppy disk. Mana penjelasannya ini? Yang keempat, label file. Yang kelima, memori hanya baca, read only memory. Yang keenam, penguncian logout. Penguncian logout merupakan perlindungan khusus yang diperlukan untuk melindungi basis data atau database, karena beragam pengguna dan program biasanya mengakses data secara bergantian dan terus-menerus. Penguncian mencegah dua program mengakses data secara bersamaan. Akibatnya mengakses jika kedua program diizinkan untuk memutakhirkan record yang sama, maka satu data dapat dicatat berlebihan dan hilang. Selanjutnya, pemulihan dan rekonstruksi data yang hilang. Yang pertama, program pencatatan vital, yaitu program yang dibuat untuk mengidentifikasi dan melindungi catatan komputer dan non-komputer yang penting untuk operasi perusahaan, seperti catatan pemegang saham, catatan karyawan, catatan pelanggan, catatan pajak dan bursa, atau catatan persediaan. Yang kedua, prosedur backup dan rekonstruksi. Backup merupakan tindasan atau kopi duplikasi dari dokumen, file, kumpulan data, program, dan dokumentasi lainnya yang sangat penting bagi perusahaan. Prosedur rekonstruksi terdiri dari penggunaan backup untuk mencipta ulang data atau program. Manajemen keamanan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Yang keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Indra. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang strategi dalam SIM. Yang pertama, manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko merupakan satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Tingkat keparaan dampak dapat diklasifikasi menjadi yang pertama, dampak yang parah yang membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Yang kedua, dampak signifikan yang menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut tetap selamat. Yang ketiga, dampak minor yang menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Kemudian yang kedua, tolak ukur keamanan informasi. Tolak ukur keamanan informasi adalah
tingkat keamanan yang disarankan dalam keadaan yang normal, harus menawarkan perlindungan cukup terhadap gangguan yang tidak terotoritasi. Standar atau tolak ukur semacam ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan asosiasi industri serta mencerminkan komponen-komponen program keamanan informasi yang baik menurut otoritas tersebut. Next, Dra. Selanjutnya, ancaman keamanan informasi. Ancaman internal dan eksternal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Sedangkan ancaman eksternal misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan atau disebut juga pesaing usaha. Yang kedua, tindakan kecelakaan yang disengaja. Semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Jenis-jenis ancaman misalnya virus, worm, Trojan horse, adware, spyware. Next, Dra. Risiko keamanan informasi. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotoritasi dan pencurian. Ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi, fabrication. Penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Penghancur itu biasanya dapat merusak atau menghancurkan peranti keras sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi. Yang keempat, modifikasi yang terotorisasi, modification. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan yang dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu dari manajemen risiko. Jadi manajemen risiko ini adalah salah satu cara atau strategi gitu bagaimana mencapai keamanan dari informasi. Risiko ini dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko. Jadi manajemen risiko ini pokoknya bagaimana cara kalau bisa mengurangi risiko ataupun kalau bisa sekalipun menghilangkan risiko itu. Dalam pendefinisian risiko ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang terakhir, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Setelah kita analisis tadi itu risiko-risikonya, selanjutnya risiko yang terkumpul itu kita cari jalan keluarnya. Ini yang dinamakan manajemen risiko tadi, yaitu meruntutkan risiko-risiko sehingga diperoleh pemecahan masalahnya. Yang pertama kita deskripsikan risikonya. Yang kedua
kita cari sumber resikonya, terus seberapa tinggi tingkat resikonya, lalu pengendalian yang diterapkan pada resiko tersebut, lalu kita merekomendasikan cara untuk mengatasi resiko itu. Lalu slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mas Indra. Slide selanjutnya di sini ada macam-macam pengendalian. Jadi yang dimaksud pengendalian di sini adalah bagaimana menanggulangi resiko yang kita bahas tadi. Ada 3 jenis macam pengendalian. Tentunya yang pertama bukan avatar pengendali api ya. Di sini yang pertama adalah pengendalian teknis. Di pengendalian teknis ini dibagi juga ada 5 bahasan. Yang pertama ada pengendalian terhadap akses dasar. Jadi ini dilakukan dengan cara yang pertama, sebelum orang dapat mengakses data perusahaan, kita mencegahnya dengan membuat 3 step orang dapat mengakses data perusahaan. Yang pertama, kita mengidentifikasi pengguna. Apakah pengguna ini sudah teridentifikasi termasuk orang-orang di perusahaan kita. Lalu setelah itu kita autentifikasi pengguna. Autentifikasi pengguna ini lebih rinci lagi. Misal sebelum tadi kan misal yang identifikasi pengguna itu kita masukkan nama, masukkan tanggal lahir, gitu. Terus masuk ke autentikasi pengguna ini, autentikasi pengguna ini lebih anunya lagi. Misal saya mau buka IG gitu. Yang pertama kan identifikasinya namanya dulu, username. Nah, lalu autentifikasi di sini adalah kata sandi itu. Jadi tanpa kata sandi ini data-data ini tidak bisa diakses. Terus otoritas pengguna. Otoritas pengguna ini tingkat atau derajat staf atau karyawan di perusahaan itu yang bisa mengakses data seperti apa aja. Kalau karyawan staf ini yang bisa diakses hal-hal seperti ini, hal-hal kecil mungkin. Kalau mungkin orang petinggi perusahaan bisa mengakses semua data perusahaan gitu. Terus yang kedua pengendalian teknis ini ada sistem deteksi gangguan. Sistem deteksi gangguan ini paling mudahnya kita lihat di laptop kita. Biasanya kalau kita bisa pakai antivirus tuh apa ya? Avira apa lupa saya dulu waktu sekarang udah nggak pakai antivirus. Itu misalkan biasanya kalau ada virus-virus masuk, antivirus tuh kayak ngasih tahu gitu loh. Ada virus masuk, ini berbahaya. Atau misal kita biasa kalau di HP itu mau install aplikasi bajakan, itu dikasih pemberitahuan aplikasi ini tidak aman untuk HP Anda. Itu termasuk dari salah satu cara sistem deteksi gangguan. Yang ketiga ada firewall. Firewall ini berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data dari perusahaan dan dari perusahaan dari internet. Jadi data perusahaan ini dikasih tembok agar tidak bisa internet masuk gitu. Jadi kalau internet bisa masuk, data-data ini ditakutkan resiko tadi yaitu datanya bocor gitu. Kehilangan data-data perusahaan. Bahkan mungkin kehilangan uang seperti yang dijelaskan di slide-nya Mas Daru tadi. Terus yang keempat ada pengendalian teknis yang ini namanya pengendalian kriptografis. Jadi pengendalian kriptografis ini adalah data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu pengguna kode yang menggunakan proses matematika. Di sini kalau sepaham saya ya, ini tuh yang dimaksud kode matematika di sini mungkin bahasa komputer mungkin. Ya, seperti itu. Jadi jika seorang tidak memiliki otoritas memperoleh akses enskripsi,
maka akan membuat data dan informasi yang dimaksud tidak berarti apa-apa dan mencegah kesalahan penggunaan. Jadi pengguna orang yang mau masuk itu nggak bisa masuk kalau sebelum melalui enskripsi data yang melalui penggunaan kode matematika tadi. Terus pengendalian teknis terakhir ada pengendalian fisik. Pengendalian fisik ini seperti ke perangkat langsungnya gitu ya. Misal kita mau buka laptop, itu kan ada yang di password gitu. Sebelum masuk harus bisa buka passwordnya, ada kodenya. Atau enggak fingerprint gitu, itu termasuk dalam pengendalian fisik gitu. Terus pengendalian jenis kedua adalah pengendalian formal. Pengendalian formal ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berada dari panduan yang berlaku. Jadi ini kayak pengendalian yang disusun langsung oleh perusahaan dan diikuti oleh karyawan-karyawannya. Kekurangannya itu kalau pengendalian formal ini terlalu menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya dan mendokumentasikannya itu dalam bentuk tulisan gitu. Terus ada pengendalian terakhir, pengendalian informal. Pengendalian informal ini mencakup program-program pelatihan, edukasi, serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini tuh untuk menjaga agar karyawan perusahaan memahami serta mendukung program tersebut. Lalu, jadi kesimpulan dari materi dari kelompok 9 ini yaitu mengenai keamanan sistem informasi dan keamanan informasi adalah bahwa sebenarnya keamanan informasi ini digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak tidak berwenang. Keamanan informasi ini ditunjukkan untuk mencapai 3 tujuan seperti yang dijelaskan di slide pertama tadi, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Dan bagaimana menjaga kerahasiaannya ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu melalui pengendalian-pengendaliannya yang ada 3 cara tadi, teknis, formal, dan informal. Sekian mungkin dari penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, sesi tanya-jawab bisa langsung teman-teman tuliskan di kolom chat grup WA ya. Terima kasih.